warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, saya Restu Gumilar, CGP Angkatan 10 Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dari UPTD SD Negeri 3 Kertanegara. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual mengenai modul 2.3 tentang praktik coaching. Nah, di sini saya akan berperan sebagai supervisor. Yang berperan sebagai coach yaitu Ibu Nurwiyatsih, dan yang berperan sebagai coachee yaitu Bapak Saman Saputra. Adapun untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Restu. Bagaimana kabarnya Ibu Nur hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya hari ini baik. Kabar Pak Restu bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Kita di sini khusus saya sendiri akan melakukan observasi terhadap coaching yang akan Ibu lakukan bersama rekan sejawat. Di sini saya ingin tahu dengan siapa Ibu Nur nanti akan coachingnya. Oh iya, nanti saya akan melakukan coaching dengan Pak Saman. Bapak Saman. Ya. Di sini sebelum pada pelaksanaannya ya Ibu Nur, saya ingin bertanya, dalam hal ini Ibu Nur akan membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin membantu kompetensi terkait coaching itu dari kompetensi kehadiran penuh ya Pak ya, Iya. kemudian juga kompetensi mendengarkan aktif, dan juga kompetensi memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya. Jadi ada 3 kompetensi yang sudah tadi Ibu sebutkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini Ibu Nur ingin yang diamati yang lebih spesifik itu yang mana Ibu Nur? Yang ini, yang mendengarkan aktif dan memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan sebuah penyelesaian sendiri ya kepada coachee dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Iya. Dari segi Ibu Nur sendiri gitu, bagaimana penilaian Ibu Nur terhadap apa yang akan Ibu Nur kembangkan ini, seperti penilaian pribadi? Penilaiannya adalah sebetulnya ingin membantu rekan saya ya dalam meningkatkan kompetensi atau potensi yang dia sudah miliki dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin hadir dalam pikiran atau benak rekan saya ya terkait dengan masalah tersebut. Nah, Ibu Nur, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya dari hasil observasi ini itu memberikan sebuah dampak yang positif ya Pak, terkait dengan permasalahan teman saya tadi, supaya bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dan bisa meyakinkan bahwa apa yang dilakukan atau langkah-langkah yang sudah dipikirkan tersebut bisa dijalankan oleh rekan saya dan bisa berdampak baik itu kepada rekan yang dimaksud terkait dengan masalahnya tersebut. Untuk pengembangan ini juga ya? Iya, betul Pak. Iya. Boleh Ibu Nur, kita langsung saja nanti dipanggil Pak Samannya. Baik Pak. Coba, ayo mangga. Selamat siang Bapak Saman. Selamat siang Ibu Nur. Sebelumnya Pak, terkait dengan kegiatan coaching ini ya, barangkali Bapak Saman ingin menyampaikan permasalahan-permasalahan yang kemarin kita sudah bahas bersama ya Pak. Mangga dari Bapak, apa sih yang ingin Bapak selesaikan dari permasalahan tersebut? Baik, bismillah, terima kasih Bu Nur. Akhir-akhir ini saya itu dalam mengajar di kelas merasa tidak efektif, merasa tidak fokus, jadi pembelajaran yang saya lakukan itu terganggu oleh seorang
usil sama temennya, kemudian tidak pernah fokus dalam belajar, kemudian sering terlambat juga. Anak ini kelas sebelumnya, di kelas sebelumnya ini juga memang bermasalah juga, namun memang harapannya memang agak susah diubah ya. Jadi anak ini sekarang kelas 6 itu juga sama pun, jadi selalu membuat keributan, selalu mengganggu temannya, baik di kelas maupun di luar. Jadi memang anak ini bisa dibilang hiperaktif. Jadi anaknya itu ada kesulitan dalam belajar. Yang selama ini Bapak terkait dari masalah yang tadi Bapak ceritakan ya, terkait dengan anak yang hiperaktif itu, tindakan-tindakan yang selama ini Bapak sama sudah lakukan terkait anak tersebut apa saja Pak? Sudah ada beberapa hal yang saya lakukan. Tindakan yang saya lakukan itu diantaranya satu, agar mendisiplinkan sang tersebut, ya saya nasihati baik itu di saat pembelajaran di kelas ataupun di luar, kemudian mengingatkan terkait dengan peraturan kelas, juga kesepakatan kelas pada saat di kelas pembelajaran. Sudah saya sampaikan memang anak tersebut ini agak kurang fokus ya, kurang fokus kalau di ngobrol, kalau di diskusi bahasanya dilakukan itu konseling memang susah nih. Pernah ada obrolan gitu Pak terkait dengan anak ini ya, dengan orang tuanya gitu, sudah melakukan ke tahap itu belum? Nanti saya juga sudah ada rencana ke sana ya. Akan mengundang orang tua, kemudian melakukan sehingga institusi atas permasalahan ini. Nah, rencananya minggu depan saya coba itu. Ada ini nggak Pak? Maksudnya dari teman-teman atau dari rekan-rekannya atau tetangga atau siapa? Misalkan kan kalau misalkan di sekolah itu kan pasti ada tetangga ya, maksudnya yang dekat dengan anak tersebut. Pernah ada cerita nggak Pak bahwa anak ini memang ada gangguan, maksudnya ada kurang gitu loh Pak? Tidak, sepertinya normal. Dikatakan berkebutuhan khusus tidak ada. Anaknya normal saja, hanya memang anaknya hiperaktif dan hiperaktif. Jadi kalau dia duduk tidak mendiam, tangannya ini pasti nyawer-nyawer. Kalaupun tidak ya pasti goyang-goyang kursi. Tidak pernah fokus dengan pembelajaran. Ketika ada tugas atau ini yang dia tidak pernah mengerjakan juga. Jadi memang sangat kompleks ya, sangat rumit. Yang Bapak sudah melakukan ini pemberian materinya itu maksudnya dipisahkan atau dikhususkan, maksudnya diberikan sebuah pendekatan yang lebih dari seorang guru gitu loh Pak. Barangkali si anak itu memang kurang kasih sayang begitu Pak. Sudah melakukan tahap itu belum Pak? Saya belum lihat latar belakangnya itu ya. Baru latar belakang dari si anak ini, terkait keluarganya, kemudian lingkungan di rumah, teman permainannya, seperti apa nanti saya juga akan melakukan diagnostik atau penilaian. Jadi ke depan ini saya akan coba ini. Harapannya mudah-mudahan rencana
anak saya ini Iya. bisa berkesinambungan ya Bu ya. Iya, betul, Pak. Saya laksanakan dengan baik. Saya juga mengajak rekan sejawat guru kelas sebelumnya sudah melakukan obrolan ini untuk mengatasi permasalahan terhadap anak ini, karena bagaimana juga ketika dibiarkan akan mengganggu. Betul, Kalau anak ini kita abaikan, iya. Kasihan juga. kasihan Iya. karena dia juga punya hak yang sama untuk Betul. mendapatkan pelajaran di kelas ya. Dari yang rencana Pak Samad tadi sudah sampaikan itu bagus Pak. Jadi bisa melakukan sebuah pendekatan khusus, kemudian itu bisa melakukan penelusuran ya latar belakang dari seorang anak ini, bagaimana di rumahnya. Kadang tuh anak itu berulah itu di sekolah Pak, itu bisa disebabkan karena memang ada masalah, ada problem di rumahnya. Kalau misalkan itu bagus Pak, langkah yang tadi Bapak untuk menelusuri tahapan-tahapan ini latar belakang dari anak, kenapa ini anak bisa berperilaku seaktif itu dalam sebuah sekolah ya, itu pasti ada pengaruh dari keluarga. Nanti itu tahapan itu bisa sangat membantu untuk bisa mengendalikan ya karakter dari si anak ini. Terus selama ini Pak, kalau boleh saya tahu ya, hasil belajar dari anak ini maksudnya bisa menyesuaikan nggak dengan teman-temannya hasil belajarnya Pak? Karena perilakunya yang berat Ya. bisa jadi terkait nilai pembelajaran yang selama ini ya, yang beberapa ini anak itu dia kurang, dirasa kurang dan seperti yang lainnya. Kemudian ada keterlambatan dalam hal itu juga, dalam hal membaca dia ada keterlambatan. Jadi seusia anak kelas 6 itu seharusnya itu kan sudah membaca lancar, tapi anak tersebut ini masih ada keterlambatan, masih ada problem ya, masih ada sedikit membacanya masih belum lancar. Terus Pak, adakah langkah-langkah Bapak selanjutnya ya terkait tadi rencana ingin menelusuri ya latar belakang anak ini, kenapa itu beraktif di dalam pembelajaran? Rencana lain Pak, adakah selain dengan penelusuran dari latar belakang anak? Ya, ke depan dari rencana yang tadi saya sudah sampaikan, saya juga ingin membantu anak tersebut untuk lebih menguasai dalam membaca ya, keterampilan membaca, karena memang seusianya harusnya sudah membaca lancar, karena dia masih membacanya belum lancar, jadi mungkin di antaranya faktor itu yang membuat anak ini juga tidak mau diam, terus dia pembelajaran itu tidak fokus juga. Selain dengan melakukan bimbingan membaca, ada lagi Pak? Ya, saya juga ingin berkolaborasi untuk kaitan dalam membaca tadi. Saya ingin mengajak guru kelas 1 karena guru kelas 1 kan ini ada waktu jam 11 sampai jam 12 nih. Karena kelas 1 jam 11 sudah selesai, ingin melibatkan guru kelas 1 dalam melakukan bimbingan khususnya membaca. Oh iya. Karena tidak mungkin juga saya melaksanakan bimbingan membaca sementara dari 50 siswa itu kelas 1 ya 49 siswa saya tinggalkan, kan tidak mungkin. Iya betul Pak. Kalau di luar jam pelajaran itu bisa sampai jam 1 ya Bu ya. Iya. Bulan kalau sudah jam 1 ini kan anak harus juga sekolah madrasah. Jadi harus benar-benar pandai dalam mengatur waktu. Jadi saya juga sudah menyampaikan ke kepala sekolah terkait dengan hal ini. Jadi beliau memberikan respon positif, maka dilaksanakan sebagai bentuk upaya
masih belajar di kelas, adanya kolaborasi antar guru, antar sejawat dalam hal ini terkait dengan permasalahan-permasalahan pembelajaran di kelas. Baik, yang sudah Bapak sampaikan ya, rencananya terkait menyelesaikan anak yang hiperaktif ini sudah cukup bagus Pak untuk diterapkan. Tapi sebelumnya saya ingin tanya Pak, kadang tuh kan anak itu walaupun hiperaktif juga di balik kekurangannya ada nggak sih Pak kelebihan dari anak ini? Ya, memang betul ada bahwa anak ini untuk kinestetik atau perlombaan olahraga itu bagus. Iya iya. Terus ya potensi bakat di antaranya bola, Iya. voli. Iya. Jadi apa? Dia cenderung ingin belajar di luar ruangan. Oh Dia iya. cenderung pengen belajar di alam terbuka. Kemudian yang kaitannya dengan motorik lebih ya. Iya betul Pak. Motoriknya dibandingkan kemampuan belajar di akademik. Jadi si anak ini memang perkembangannya lebih bagus motorik itu ya. Iya betul. Motoriknya. Tapi dari dibalik kekurangannya ternyata si anak ini Ya, memiliki kelebihan betul. ya Ada Pak ya. kelebihan. Sebelumnya dari guru-guru sebelumnya Pak, adakah suatu pendekatan kan ini kan prosesnya panjang si anak ini ya. Apakah si anak ini ketahuan aktifnya itu pada saat kelas 6 atau memang dari kelas 1 juga anak ini memang punya karakter yang aktif? Anak aktif itu sebenarnya dari kelas 1 juga sudah kelihatan. Oh iya. Sudah kelihatan, hanya memang ketika dia sudah berada di kelas 6 ini, kelas tertinggi biasanya akan lebih Pak. Akan lebih karena sudah kalau di sistem tingkatan itu kan karena sudah paling tinggi ya kelas 6 itu sudah paling tinggi kelasnya, maka dia akan menunjukkan jati diri dia. Dan memang di samping itu ya karena tadi ada beberapa faktor ekstrinsik ya, intrinsik maksudnya intrinsik ya kaitan dengan kemampuan belajar membaca. Jadi karena dia tidak bisa membaca, dia mengalihkan perhatiannya dengan itu mengganggu teman. Itu biasanya dia. Tapi rencana yang sudah tadi Bapak sampaikan ya, dari mulai melakukan sebuah pendekatan, penelusuran latar belakang anak, kemudian dengan berkolaborasi juga dengan sesama guru untuk memberikan sebuah bimbingan kepada anak ini supaya bisa membaca ya. Karena itu faktornya ya Pak, karena tidak membaca ya. Kalau itu Pak, rencananya ini bimbingan membacanya itu seperti apa Pak sistemnya? Sistemnya itu tadi Bu. Jadi ketika kelas 1 selesai, jadi si anak ini nanti di ruang kelas 1. Jadi ketika kelas 1 nya sudah sepi, sudah pulang semua, nanti saya akan ke kelas 1 di ruang kelas 1 dengan membawa buku bacaan yang disesuaikan lah ya. Mungkin sudah kalau suku kata sudah kenal lah, paling kata atau nanti satu kalimat kan, jadi tahapannya ke sana, harapannya dalam beberapa bulan ke depan ini sudah mulai lancar. Kira-kira kapan itu Pak mau diterapkannya? Cepatnya Bu ya. Oh iya. Ada bulan ya, minggu depan sudah bisa laksanakan. Ya minimal 1 minggu 3 kali atau 4 kali. Bagus Pak, bagus sekali ide Bapak ini ya. Itu dengan menerapkan suatu kolaborasi ya untuk memberikan sebuah bimbingan khusus kepada si anak hiperaktif ini, yaitu terkait dengan minimnya kemampuan membaca dari anak ini. Semoga nanti bisa dijalankan ya Pak ya, semoga bisa nanti berdampak baik juga untuk anaknya, memberikan sebuah perubahan, karena nanti ketika anak ini kiranya udah bisa baca, kayaknya mungkin bisa konsentrasi ya Pak di dalam pembelajaran. Ada lain Pak, adakah hal-hal lain atau rencana yang ingin Bapak rencanakan lagi Pak selain ya nanti? harapannya ke depan selain dari anak yang tadi sering mengganggu di kelas, saya juga ingin mengadakan
di kelas ini terkait dengan pengaruh pembelajaran yang berguna pada murid, menyenangkan dengan berbagai game, permainan yang kaitan dengan pembelajaran agar pembelajaran lebih bermakna, agar pembelajaran lebih bermakna dan berhasil sehingga meningkatkan nilai siswa atau nilai murid di kelas. Betul Pak, sangat bagus sekali Pak dengan apa yang akan Bapak lakukan ya, dengan memberikan sebuah fasilitas pembelajaran yang inovatif ya, dengan memberikan sebuah program yang kiranya memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada murid, itu memberikan sebuah games. Itu salah satu cara anak supaya bisa lebih konsentrasi gitu Pak, tidak aktif dengan sendirinya. Ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan? Ya, terima kasih banyak Ibu dari pengalaman saya yang selama ini saya pendam terkait dengan pembelajaran saya di kelas yang kurang efektif, misalnya kurang efektif karena adanya siswa yang seperti tadi. Dengan ngobrol dan curhatlah dengan ibu, ini saya sudah terbantu untuk pemecahan masalah yang saya hadapi, dan kedepannya saya akan berusaha melaksanakan rencana-rencana yang tadi saya sudah sampaikan, rencana yang sudah saya siapkan. Ya, mudah-mudahan rencana saya ini akan berhasil dan didukung oleh rekan sejawat dan juga Pak Suara. Bapak terima kasih juga atas waktunya, sudah berbagi pengalaman juga. Semoga apa yang tadi saya sampaikan kepada Bapak bisa membantu kegalauan Bapak dan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di benak dan pikiran Bapak. Semoga berhasil ya Pak. Siap, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Sehat Ibu Nur? Sehat, alhamdulillah. Di sini pasca kegiatan observasi ya Ibu Nur, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu Nur. Yang pertama, bagaimana Ibu Nur menilai sendiri dari performa dalam kompetensi tadi yang sudah Ibu lakukan terhadap kegiatan coaching? Yang sudah saya lakukan ya, dan saya nilai dari apa yang sudah saya lakukan tadi Pak, menurut saya sudah menyesuaikan dengan kompetensi yang ingin saya lakukan, yaitu dengan mendengarkan penuh, kemudian memberikan sebuah pertanyaan yang kira-kira dapat bisa memberikan gambaran yang dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut dari rekan sejawat. Kemudian juga saya bisa bisa mendengarkan atau berada di situ gitu Pak, kehadiran penuh terkait dengan apa yang ingin disampaikan oleh rekan sejawat saya. Iya. Di sini ya sebenarnya saya tadi sudah menilai Ibu Nur ya dari kegiatan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan. Boleh izin ya Ibu Nur saya menyampaikan pengamatan. Di sini tadi Ibu Nur sudah sangat baik ya, di mana Ibu sudah menguasai kompetensi coaching. Yang pertama dari kehadiran penuh, Ibu Nur sudah berusaha untuk tetap fokus pada apa yang disampaikan oleh coaching. Yang kedua, Ibu Nur sudah mendengarkan aktif. Terbukti Ibu Nur sudah banyak menggali dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Saman tadi, seperti Ibu Nur menanyakan tentang solusi dari perencanaan, kemudian dari latar belakang, kemudian bertanya lagi tentang untuk melatih kemampuan membaca dari permasalahan anak yang dihadapi oleh Bapak Saman. Menurut saya kompetensi dengan mendengarkan aktif sudah sangat Ibu kuasai di sini. Dan yang ketiga juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti Ibu Nur sudah menanyakan tentang rencana aksi dari tindakan perubahan yang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Saman tadi, seperti itu.
kemudian di sini juga tahapan Ibu Nur sudah sangat sesuai dari tahapan coaching menurut Alur Tirta. Yang pertama, Ibu Nur sudah jelas untuk menyampaikan tujuan TGP itu sendiri, kemudian Ibu Nur sudah melakukan identifikasi, kemudian yang ketiga Ibu Nur juga sudah menyampaikan rencana aksi. Pada rencana aksi ini Ibu Nur banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berubah kepada Bapak Saman, dan yang terakhir taknya itu adalah tanggung jawab. Dalam hal ini juga yang Ibu Nur meyakinkan lagi kepada Bapak Saman akan tanggung jawabnya terhadap perubahan dan kapan pelaksanaannya. Dalam hal ini berarti Ibu Nur sudah sangat menguasai dan sudah sesuai dengan alur kita ya Ibu Nur. Dalam hal ini saya juga menyimpulkan bahwa yang sudah Ibu lakukan dari prinsip-prinsip coach, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi, itu sudah tercermin dari yang sudah dilakukan Ibu Nur sendiri di sini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya Ibu Nur, bagaimana pendapat dari Ibu Nur sendiri atas apa yang sudah saya sampaikan? Adakah tanggapan dari Ibu Nur? Yang ingin saya sampaikan atau tanggapan saya terkait dengan yang harus dilakukan ya, yaitu sebagai observer terkait dengan coaching saya terhadap rekan saya. Terkait tadi temanya adalah bagaimana untuk mengatasi anak yang hiperaktif karena memang minimnya kemampuan untuk membaca. Dari yang sudah tadi Pak Restu sampaikan, Pak Restu sudah bisa mengamati dan memberikan sebuah umpan balik yang baik untuk saya, dan terima kasih juga sudah bisa menyampaikan kompetensi-kompetensi yang sudah saya kuasai selaku saya sebagai coach terkait dengan coaching atau teman saya yang ingin menceritakan sebuah permasalahannya. Dan terima kasih juga waktunya Pak Restu sudah mau konsultasi saya terkait dengan apa yang saya lakukan. Semoga dari yang hasil observer Pak Restu ini bisa memberikan sebuah peningkatan pada diri saya, terutama kompetensi saya dalam mengembangkannya untuk bisa menjadi lebih baik. Dan terakhir Ibu Nur, saya ingin meminta umpan balik dari Ibu Nur terhadap saya dan terhadap kegiatan ini. Umpan baliknya semoga kegiatan ini tuh bisa dilakukan setiap bulan sekali kayaknya, kalau bisa, kalau tidak yang kiranya dalam 3 semester Pak. 3 semester 3 bulan sekali dilakukan, karena memang sangat diperlukan sekali ya proses seperti ini, yaitu melakukan observasi itu, karena bisa memberikan sebuah refleksi atau gambaran-gambaran yang baik untuk selanjutnya dan apa yang harus diperbaiki dan dikembangkan untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu Nur atas umpan baliknya, itu sangat bermanfaat sekali. Seperti yang sudah Ibu Nur sampaikan tadi, mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan dan bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu untuk membangun semangat pendidikan Indonesia yang lebih maju lagi. Amin. Amin. Ya, Ibu Nur, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual yang sudah saya sajikan. Semoga bermanfaat adanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.